Baik, terima kasih Bapak. Kita mulai saja ya. Baik, selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Pak, baik. Baik, Pak. Baik, Baik, Bapak. terima kasih. Ya, tanpa dibilang baik, saya lihat dari mukanya memang cerah-cerah semua ini. Ini di Marcelina ini senyum-senyum ini. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran sebagai insan bertuhan, kita awali dengan doa. Karena itu saya persilakan Nurul. Ya, coba kamu pimpin doa. Siapa? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Nurul yang telah membuka kegiatan kita hari ini dengan doa. Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Ya. Kalian, saya yakin pernah melihat benda atau objek yang bentuknya seperti bangun ruang sisi lengkung. Coba Ecik, sebutkan benda atau objek yang pernah dijumpai dalam kehidupan sehari yang bentuknya seperti bangun ruang sisi lengkung. Contohnya apa? Bola. Bagus, mantap. Apalagi, Nurul? Kaleng susu, Pak. Kaleng susu, bagus. Ya. Siapa Topi yang jawab petani tadi? bukan, Pak ya? Ini ya. Oh ya, Topi petani, Pak. topi petani, betul. Kerupuk es krim. Kerupuk es krim, bagus. Masih rum, Pak. Ya. Rum. Oh ya, saya lupa absen tadi nih. Kayaknya ada yang baru muncul ini. Darmawati, kenapa baru muncul ini? Saya dari tadi Bapak saja tidak melihat saya. Oh iya. Saya lihat semua sudah hadir ya, atau ada yang tidak hadir? Hadir, saya lihat. Hadir semua, Bapak. Hadir semua, Pak. Ya, baik, kita lanjut. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah kita sebisa mungkin menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan kita yang melibatkan bangun ruang sisi lengkung. Ya, jadi materi yang pertama yang kita akan bahas bangun ruang sisi lengkung seperti yang kalian sebut tadi, ada yang sebut bola, topi petani, kaleng susu. Ya, tapi yang pertama kita bahas yaitu bangun ruang yang berbentuk tabung. Jadi contoh konkretnya seperti yang disebutkan Wahyundi tadi, yaitu kaleng susu. Semua pernah melihat kaleng susu ya? Pernah, Bapak. Pernah. Pak. Ya. Pernah minum susu juga, toh? Minum, Pak. Iya. Pantasan sehat-sehat semua ini, sering minum susu. Kalian, dalam kehidupan setiap hari, kita tak jarang menemukan atau bahkan menggunakan alat atau bahan yang berbentuk tabung. Sering sekali. Ya, misalnya drum. Tahu drum ya? Tahu, Pak. Ya, bak penampung air yang drum itu. Ya. Jadi karena saking seringnya kita menggunakan alat tersebut, tentunya banyak persoalan yang perlu kita ketahui dari objek tersebut. Saya ambil contoh, anak-anak sekalian. Saya angkat satu persoalan.
Eh, sebentar ya anak-anak, saya tampilkan dulu slide ini. Anak-anak sudah bisa melihat slide yang ditanyakan Pak Guru ini? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Ya. Coba Darmawati baca soal ini. Baik, Bapak. Untuk mengatasi kekurangan air minum bersih di Desa Golo Rombot, Kecamatan Melak, Kabupaten Manggarai Barat, pemerintah desa berencana membangun bak besar untuk bisa menampung air. Bak tersebut dibangun dengan ukuran tinggi 3 meter, diameter dalam bak 4 meter, dan ketebalan dinding 20 cm. Setelah diisi air, ternyata ada kebocoran air melalui celah-celah kecil pada dinding bak. Agar bak tersebut tidak kembali bocor, maka pemerintah desa memutuskan agar bagian dalam bak harus dicat dengan no drop. Jika biaya yang dibutuhkan Rp200.000 per meter persegi, biaya tukang dan belanja cat, dapatkah kalian menghitung besaran anggaran yang disiapkan pemerintah desa tersebut? Ya, baik, terima kasih. Jadi membacanya sangat lancar. Anak-anak sekalian, ini salah satu contoh konteks atau contoh masalah kontekstual yang kita jumpai, yang penyelesaiannya menerapkan konsep bangun ruang tabung. Ya, dari contoh ini kita diminta menghitung berapa besar biaya atau anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk memperbaiki atau mengecat dinding dalam bak, ya dinding dalam bak. Jika biaya per meter perseginya 200.000 per jika per meter perseginya biayanya 200.000. Biaya itu termasuk sewa tukang dan belanja cat. Nah, dapatkah kalian menghitung besarannya? Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, tentunya kita harus memahami konsep bangun ruang yang namanya tabung itu. Ya, coba Pak Guru tampilkan satu slide lagi nih. Nah, untuk menyelesaikan persoalan tadi, tentunya kita harus mengetahui atau memahami rumus luas permukaan tabung. Ya, nah, setelah kita mengetahui rumus luas permukaan tabung, kita bisa menghitung berapa besaran anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah desa itu tadi, seperti yang diceritakan di dalam soal. Nah, anak-anak sekalian, supaya kalian bisa menemukan rumus luas permukaan tersebut, ya Pak Guru tidak cantumkan, tidak kasih rumus saja ya, atau mungkin ada yang pernah baca buku bahwa rumus luas permukaan tabung sekian. Tapi pada pertemuan ini Pak Guru meminta kalian agar kalian bisa menemukan sendiri rumus tersebut. Ya. Kenapa rumus luas permukaan tabungnya seperti yang kalian baca di buku tersebut? Supaya kalian lebih memahami rumus luas tersebut, kita melakukan kegiatan semacam kegiatan percobaan ya. Nah, ini. Coba buka di LKS-nya, LKPD-nya, yang Pak Guru telah bagi kemarin. Kalau tidak, nanti saya coba kita amati tayangan di slide. Bentar ya, Nana. Iya, Pak Guru. Ya, sabar. Anak yang baik itu harus sabar. Ini saya LKS-nya dulu. Ya, anak-anak sekalian, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada saat ini, anak-anak sebisa mungkin menjawab atau mengerjakan LKPD ini. Namun sebelum kalian menyelesaikan LKPD ini atau mengerjakan LKPD ini,
saya persilakan kalian duduk per kelompok ya. Ya, duduk kelompoknya harus berbaur, laki-laki perempuan. Jangan laki-laki sama laki-laki, nanti laki-lakinya ganggu perempuan. Tidak boleh. Yang nakal laki-laki biasanya. Oleh karena itu kalian duduk berkelompok secara heterogen. Sudah ya Nana, duduk berkelompoknya? Sudah, Pak. Kalau sudah, silakan lihat LKPD-nya. Perhatikan. Langkah kerjanya. Yang pertama, alat peraga. Siapkan alat peraga yang berbentuk seperti tabung. Apakah kalian susu atau kalian cat, ya seperti yang tampilkan di gambar ini. Ya, intinya alat peraga yang berbentuk seperti tabung. Langkah kedua, ini. Coba anak, langkah kedua ini. Oh ya, tadi siapkan juga kertas ya, kertas dan gunting. Ya. Langkah kedua, gunting kertas, ya, gunting kertas tersebut dengan ukuran setinggi kalian. Dan seterusnya, ya. Saya kira kalian bisa baca ini. Kemudian setelah sampai pada langkah ketujuh, ada beberapa pertanyaan bagian daripada kegiatan ini. Anak-anak sudah paham? Ya, nanti kalau kegiatan pertama ini sudah selesai, baru kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Ya, coba selesaikan dulu kegiatan pertama. Pak Guru kasih waktu 5 menit ya, Nana. Harus bisa menyelesaikan soal ini. Oke, anak-anak kalau menemukan kendala silakan bertanya. Terkait pada kegiatan satu ini. Mungkin cara mengguntingnya yang perlu ditanyakan atau bagaimana? Bagaimana, sudah kerja pada kegiatan satu ini? Sudah atau belum? Sudah, Bapak. Sudah. Sudah, Pak. Sementara, Pak. Bagus. Anak pintar semua murid Bapak ini. Cepat sekali. Baik, coba kita presentasi. Mulai pertanyaan pertama. Setelah kalian potong-potong kertas tadi ya. Bidang alas, pertanyaan pertama. Bidang alas bentuk dan ukuran sama dengan bidang apa pada tabung tadi? Coba Dharma jawab. Bidang alasnya itu Bapak bulat, bentuknya seperti lingkaran. Ya, dia pada tabung itu dia bentuknya sama dengan bidang apanya di tabung itu tadi? Alasnya Bapak. Ya. Alasnya itu sama dengan bidang apanya di tabung itu? Daerah lingkaran. Daerah lingkaran, bagus, belum tepat. Ada yang bisa jawab? Membantu Dharma ini? Sama dengan tutupnya, Bapak. Ah, mantap. Ya, itu yang benar. Siapa yang jawab? Bahar ini ya? Oke, Pak. Ya. Itu ya Dharma ya, bidang alas itu sama bentuknya dengan bidang atas atau tutup. Oke, berikut pertanyaan kedua. Selimut tabung yang telah digunting tadi itu, dia bentuknya seperti apa? Ketika guntingan itu kalian rentan di atas meja. Persegi panjang, Pak. Iya, bagus.
Persegi Betul panjang. sekali ya, persegi panjang. Ya, itu karena kalian guntingnya secara vertikal ya. Ya, guntingnya lurus. Kalau kalian guntingnya miring ya, jadi nanti pasti bentuknya lain. Ya, bisa bentuknya seperti jajar genjang. Tapi karena kalian guntingnya lurus ya, membentuk sudut siku-siku, atau guntingnya tegak lurus, ya jadi bentuknya persegi panjang. Kemudian pertanyaan ketiga. Oke, ini yang perlu kalian pahami. Panjang kertas selimut tabung sama dengan titik-titik dari tabung. Nah, tadi kertas yang menyelimuti tabung itu kalian potong tadi. Kemudian setelah dipotong direntangkan bentuknya persegi panjang. Nah, panjang daripada selimut tabung itu yang berbentuk persegi panjang itu ukurannya berapa ya? Dari tabung. Hah? 2 Bapak. 2. Ya, Keliling alasnya Bapak. betul, keliling alasnya. Ya, betul sekali. Pintar sekali Darmawati. Kemudian lebar kertas selimut tabung sama dengan titik-titik dari tabung. Sama dengan apa ya? Tinggi tabung. Ya, sama dengan tinggi tabung. Betul sekali. Pintar sekali anak Bapak ini. Yang kelima. Coba anak perhatikan pertanyaan kelima. Alas tabung berbentuk lingkaran. Ya, anak-anak sudah belajar lingkaran di kelas 8 ya? Ya, kelas 8 berbicara lingkaran nih. Ya, alas tabung berbentuk lingkaran, maka luasnya berarti sama dengan L sama dengan PR kuadrat. Ya. Kemudian bidang atas tabung sama dengan bidang alas tabung. Ya. Maka luas bidang atas tabung itu berarti sama juga dengan luas bidang alas ya. Ya, Ya, Pak. tidak? Ya. PR kuadrat Berarti juga. luasnya juga adalah PR kuadrat. Nah, anak-anak, yang ketujuh ini, luas selimut tabung. Coba, luas selimut tabung itu bagaimana? Selimut tabung kan bentuknya persegi panjang ya, Pak. Jadi Ya, luasnya ya, anak-anak. persegi panjang. Panjang kali lebar, Pak. Nah, Panjangnya itu adalah 2 PR, lebarnya itu adalah tinggi tabung. ya berarti luas selimut tabungnya itu sama dengan 2 PR kali Titik. T. Bagus sekali. Anak-anak saya yang sudah paham sekali ini. Ya, Pak. Yang ke-8. Nah, dari luas permukaan, luas alas tadi sudah, luas atas, luas selimut. Sekarang anak-anak kita menghitung luas keseluruhannya. Ya, yang dinamakan luas permukaan tabung. Berarti kita menjumlahkan luas bawah, luas atas, dan luas selimut. Nah, coba anak-anak lengkapi baris ini. Luas permukaan tabung sama dengan L sama dengan PR kuadrat tambah titik-titik tambah titik-titik sama dengan 2 kali titik-titik tambah 2pi titik-titik kali titik-titik. Coba siapa yang bisa melengkapi baris ini? Saya, Pak. Siapa saya belum sebut nama ya? Coba Fridolin. Fridolin dari tadi nih tidak bersuara nih. Dia lagi konsen. Coba lengkapi titik-titik ini. Atau siapa yang bisa? Iya, Coba. Pak. Saya, Ya, coba lengkapi titik-titik yang belum terisi nih. Ridolin? Iya, Pak. Luas permukaan tabung sama dengan PR kuadrat tambah Hah? 2 PRT tambah PR kuadrat. Ya, bisa. PR kuadrat tambah 2 PRT tambah PR kuadrat lagi ya. Iya, Pak. Bagaimana? Benar tidak jawaban dari Fridolin ini, anak sekalian? benar, Pak. Benar ya? Benar. Jadi susunannya bisa di sini PR kuadratnya, di sini PRT-nya tidak apa-apa.
Ya, bisa kita tulis pi r kuadrat, di sini juga tambah pi r kuadrat, tambah 2 pi r t ya. Ya, sehingga sama dengan 2, ini kali lanjut ini, coba Nurul, coba Nurul. Sama dengan berapa ini di sebelahnya? 2 kali? Nggak bisa, Pak. Tidak bisa. Saya Pak, Saya bantu. Pak, Ya, coba. 2 kali 2 kali pi r kuadrat Tambah. ditambah 2 pi r kali t. Bagus sekali. Ya, tepuk tangan dulu untuk siapa tadi itu ya? Saya Belum Pak. selesai Pak, belum selesai. Ya. Sama dengan 2 kali pi r kuadrat tambah 2 pi r kali t. Nah, kalau itu anak-anak, 2 pi r-nya kita taruh di luar kurung. Maka yang di dalam kurung anak-anak tersisa apa? R tambah T. R tambah T. Ya, jadi luas permukaan tabungnya 2 pi r kali dalam kurung R tambah T. T. Ya. Jadi buat kesimpulannya anak-anak ya. Jadi luas permukaan tabung itu adalah titik-titik kali luas alas tambah luas titik-titik. Coba yang bisa titik-titik pertama ini diisi apa di sini anak-anak? 2 Pak. Alas, 2 Ya. 2 2 ya, 2 kali luas alas ditambah Tambah luas luas semut. Selesai. Iya. Sehingga L sama dengan 2 kali pi r kuadrat tambah 2 kali pi r kali T. T. Ya, R sama dengan 2 kali pi r kali dalam kurung R tambah R T. T. Ya, bagus. Bagaimana anak sudah mengerti ya kenapa rumus luas permukaan tabung itu sama dengan 2 kali pi r kuadrat tambah 2 kali pi r t. Sudah paham ya? Ya. Sudah paham ya? Ya, anak-anak, karena kalian sudah paham rumus luas permukaan tabung, coba kalian menyelesaikan soal ini. Ya, ini aplikasi daripada rumus tadi ya anak-anak ya. Untuk membuktikan bahwa kalian betul-betul memahami rumus tersebut. Ya, coba Pak Guru kasih satu soal ini. Ya, menghitung luas permukaan tabung. Dengan ukurannya, anak-anak 7 ini panjang dari apa ini? Di tabung ini. Jari Pak. Dari. Oke, sedangkan 15 ini bagian dari ukuran dari apanya di tabung ini? Tinggi tabung Pak. Tinggi tabung, betul sekali. Ya, anak-anak, coba kalian menghitung luas permukaan tabung ini ya dengan menggunakan tadi rumus yang kalian sudah pelajari. Coba bisa kerja secara individu ya atau bisa dari diskusi di kelompoknya lagi. Ya, saya kasih waktu 3 menit ya anak-anak ya. Sudah? Sudah Pak. Sudah, Pak. Itu jawabannya berapa ya? 968 cm. 968, Pak. Sentimeter pangkat. Ya, bagus.
Oke, anak-anak sekalian, saya kira soal ini tidak susah ya. Tinggal kalian mengaplikasikan rumus yang tadi itu. Nah, ini Pak Guru kasih soal yang tadi itu, yang di kegiatan pembuka tadi, baca soal tadi si Dharma ya. Nah, tugas kalian coba jawab pada soal ini. Ya. Tapi ini kalian nanti kerja di rumah ya, karena waktu tidak memungkinkan. Kalian boleh belajar kelompok di rumah untuk memecahkan persoalan ini. Ya. Nanti pada pertemuan minggu depan, sebelum mulai pelajaran, kalian kumpul tugas ini. Ya, bisa ya Nana ya? Bisa Pak, bisa. Ya, bisa Pak. Kalau tidak bisa, Pak Guru tempelin nanti nih. Lapor polisi Pak. Ya, Pak Guru, kalau tempelan itu berarti Pak Guru sayang dengan murid. Jangan suka lapor-lapor. Pisau. Oke. Anak-anak sekalian, pertemuan kita hari ini sudah selesai ya. Tapi kalau masih ada di antara kalian yang masih belum paham terkait materi tadi, oke, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Cici, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Sudah mengerti ini. Pintar sekali anak Bapak ini. Ya. Baiklah anak-anak, ya. Karena tidak ada pertanyaan, pertemuan kita hari ini selesai. Saya berharap kalian di rumah tetap belajar ya. Jadi materi ini seperti yang saya sampaikan awal tadi, ya, sangat membantu kita dalam memecahkan persoalan kehidupan setiap hari. Jadi benda yang namanya bangun ruang seperti tabung, ya, sering sekali kita jumpai dalam hidup. Ya. Karena itu ya, kuasailah materi ini sehingga besok-besok ada persoalan yang terkait bangun ruang ini ya kalian bisa pecahkan. Ada yang tanya di rumah atau tanya di luar sana terkait pemecahan persoalan seperti ini ya kalian bisa jawab. Ya, itulah gunanya sekolah ya Nana ya, bisa ya? Bisa Pak. Iya, harus bisa. Sedikit Pak, belum nyambung. Kalau kalian pintar ya untuk kalian sendiri. Bukan untuk Bapak ya biar begini sudah. Kalian pintar ya untuk kalian sendiri karena nanti kalian yang akan lanjutkan ke jenjang berikutnya. Baik anak-anak sekalian. Demikian saya ya. Jadi pertemuan berikut kita pertama tadi ya kumpul soal ya kumpul jawaban dari soal yang Bapak kasih tadi. Kemudian setelah itu kita masuk pada materi berikutnya. Ya, materi berikutnya anak-anak masih tetap bangun ruang. Ya, bangun ruang sisi lengkung setelah tabung, yaitu tentang kerucut ya. Jadi anak-anak sekalian kalau selesai kerja tugas bisa buka-buka buku ya, baca buku ya terkait bangun ruang kerucut ya. Supaya nanti pas pertemuan minggu depan kalau kalian membaca materi kerucut, bangun ruang kerucut itu ada kendala ya. Pada pertemuan berikut ya kalian boleh bertanya ya kepada saya atau kepada teman-temannya. Ya. Baik anak-anak sekalian, saya kira demikian ya. Selamat selamat beristirahat ya. Sampai jumpa minggu depan. Semoga pulang rumahnya dengan selamat ya. Tanpa belok kiri kanan di jalan. Ingat pas masa pandemi ini datang sekolah jalan lurus, jangan balik belok di jalan ya. Dari rumah terus ke sekolah, pulangnya dari sekolah kembali ke rumah. Demikian anak-anak, selamat siang, sampai jumpa. Sampai jumpa Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih. Juga anak-anak.